Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Nizrul Haq, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang perundingan Hoek Veluwe. Jadi, setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ingin melakukan agresi militer. Namun, usaha tersebut dapat digagalkan oleh Indonesia. Nah, cara yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui perjuangan diplomasi yang berbentuk perundingan. Salah satunya adalah perundingan Hoek Veluwe yang akan saya jelaskan melalui infografis yang telah saya buat. Infografisnya seperti berikut. Nah, apa sih perundingan Hoek Veluwe itu? Perundingan Hoek Veluwe adalah sebuah perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada 14 sampai 25 April 1946 di kota Hoek Veluwe, Belanda. Lalu, apa sih yang melatar belakangi terjadinya perundingan Hoek Veluwe ini? Nah, perubahan iklim politik yang terjadi pada Vietnam kenyataannya membawa sebuah pemikiran kepada Van Mook. Melihat Vietnam dan Perancis yang kemudian membawa kesepakatan bahwa Vietnam menjadi sebuah negara yang merdeka, namun di bawah kekuasaan Indochina. Lalu Van Mook memberi usulan agar Indonesia setuju sebagai wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas namun dalam lingkup kerajaan Belanda. Lalu bagaimana sih tahapan peristiwa sehingga terjadinya perundingan Hoek Veluwe ini? Nah, pada tanggal 27 Maret 1946, Syahrir memberi balasan terhadap usulan Van Mook tadi berbentuk traktat yang berisi sebagai berikut. 1. Kedaulatan RI secara penuh atas Pulau Jawa dan Sumatera untuk diakui oleh pemerintahan Belanda. Yang kedua adalah kedua belah pihak Indonesia dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Lalu kedua belah pihak yang diwakili oleh Syahrir dari Indonesia dan Van Mook dari Belanda dan juga dihadiri oleh Archibald Clarke selaku pihak yang menangani pertemuan akan membawa hasil usulan tersebut berupa traktat ke pemerintahan Belanda untuk memperoleh persetujuan tentunya. Perundingan lanjutan akan dilaksanakan di kota Hoek Veluwe, Belanda pada 14 sampai 25 April yang menyusul perundingan-perundingan sebelumnya yang mengalami kegagalan karena terjadinya pengingkaran dari pihak Belanda sendiri seperti dalam perjanjian Renville dan lain-lain. Perundingan Hoek Veluwe ini berisi konsep mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Sumatera oleh pihak Belanda. Pada tanggal 4 April 1946, pihak dari Indonesia terbang menuju kota Hoek Veluwe, Belanda dengan maskapai Belanda yaitu KLM dengan delegasinya yaitu ada 3. Yang pertama Dr. Sudarsono selaku Menteri Dalam Negeri, yang kedua Mr. Suwandi selaku Menteri Kehakiman, dan yang ketiga Mr. Aka Pringgodikdo selaku Sekretaris Kabinet. Lalu pihak Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook sendiri, yang kedua Prof. Logman, yang ketiga Dr. Van Rooyen, yang keempat Prof. Van Aspek, yang kelima NST Pamuncak dan RM Setiajid, yang keenam Maruto Darusman, yang ketujuh Sultan Hamid II, dan yang terakhir adalah Surya Santosa Kolonel KNIL. Perundingan ini terjadi pada 14 sampai 25 April 1946. Diselenggarakan di kota Hoek Veluwe, Belanda. Namun perundingan ini mengalami kebuntuan karena Belanda dengan keras menolak usulan dari traktat tersebut. Lalu hasilnya adalah Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia terbatas atas Pulau Jawa, Madura, dan daerah sebelumnya yang telah diduduki oleh sekutu. Oleh karena itu, hubungan bangsa Indonesia dan Belanda semakin memburuk, bahkan terputus, karena Belanda juga tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.